Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tugas PJBL kami, yaitu tentang mata kuliah struktur baja 3. Eh, Kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sebagai moderator, nama saya Michael Roland Prajeblase, NIM 22040421. Lalu si pilihannya dengan NIM 2023. Saya Ratu Syala dengan NIM 22015. Saya Emilia Sekmanis Mahora dengan NIM 22009. Dan saya Angelika Anastasia dengan NIM 22002. Baik, di sini kami akan langsung mempresentasikan, di mana yang pertama akan dipresentasikan oleh teman kami Syala, setelah itu akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Para teman kami disilakan. Di sini kami akan membahas tentang jenis rangka atap baja ringan. Baja ringan adalah jenis profil yang memiliki dimensi ketebalan relatif tipis, di mana dimensi ketebalan tipis dengan struktur yang lebih panjang dan lebar hingga mampu menahan gaya yang lebih tinggi. Rangka atap baja ringan kanal C ini adalah sistem struktur atap yang terbuat dari baja dengan profil berbentuk rangka atap. Ini biasanya digunakan sebagai dasar atau kerangka untuk menopang material atap seperti genteng atau bahan atap lainnya. Adapun keunggulan rangka atap baja ringan kanal C itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan pada baja ringan kanal C. Baja ringan kanal C memiliki kekuatan yang tinggi sehingga mampu menahan beban yang diberikan seperti beban atap dan beban angin. Yang kedua itu memiliki bobot yang ringan. Yang ketiga tahan karat. Dan yang keempat adalah lebih ramah lingkungan. Adapun jenis rangka atap baja ringan kanal C itu yang pertama balok utama atau main beam. Materialnya itu baja galvanis, dimensinya bervariasi tergantung pada kebutuhan struktural dan desain atap. Yang ketiga itu panjangnya sesuai dengan lebar atap dan jarak antar balok. Dan yang keempat adalah ketebalannya itu tergantung pada beban yang akan ditanggung. Yang kedua itu ada bantalan langit-langit atau ceiling Rollins. Materialnya itu baja galvanis, dimensinya itu tergantung pada kebutuhan struktural dan desain langit-langit. Dan yang ketiga, panjang sesuai dengan lebar ruangan dan jarak antar bantalan. Yang ketiga ada bantalan kuda-kuda. Materialnya masih sama, baja galvanis, dimensinya juga tergantung pada kebutuhan struktural dan desain atap, dan panjangnya itu sesuai dengan lebar atap dan jarak antar bantalan. Yang keempat itu ada pengikat atau tibin, materialnya masih sama, dimensinya tergantung pada kebutuhan struktural dan desain atap. Yang ketiga itu panjangnya sesuai dengan lebar atap atau jarak antar dua balok utama. Yang kelima itu ada rangka tambahan. Materialnya baja galvanis, dimensinya tergantung pada kebutuhan struktural tambahan, dan desainnya sesuai dengan kebutuhan spesifik atap dan beban yang akan ditanggung. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada bentuk rangka atap double ving. Atapnya itu dikenal sebagai atap rangka W atau W-truss adalah jenis atap yang memiliki dua rangka utama yang berpotongan di tengah membentuk huruf W jika dilihat dari samping. Konstruksi ini umumnya digunakan untuk atap bangunan dengan bentuk yang kompleks atau area besar yang membutuhkan dukungan tambahan. Contoh berikut komponen utama dari atap double ving. Yang pertama, rangka utama yang bagian atas dari atap yang membentang dari ujung satu dinding ke ujung lainnya. Pada atap ini terdapat dua rangka utama yang berpotongan di tengah. Rangka ini biasanya terbuat dari kayu atau baja yang ditempatkan dalam posisi horizontal. Yang kedua ada bentang. Bentang adalah jarak horizontal antara satu dinding dengan dinding lainnya yang dijangkau oleh atap. Bentang yang lebih besar membutuhkan rangka yang lebih kuat dan dukungan yang lebih besar. Yang ketiga ada webs, yaitu elemen vertikal yang menghubungkan dua rangka utama, membentuk pola segitiga di antara rangka utama untuk memberikan kekuatan dan stabilitas tambahan atap.
Berikut gambar kerja. Studi kasusnya kami mengambil di parkiran Prodi Lingkungan Teknik. Berikut gambar kerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini contoh struktur kami yang dibebani dari sendi-sendi. Next. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Pertama itu sudah diketahui profilnya dan DBTW dan sebagainya itu dari tabel profil baja. Yang kedua itu menghitung beban ultimate rencananya dengan PU yang didapat itu 4,2 KNM kilonewton meter, MU satunya itu 30, MU 2-nya itu 0. Nah, yang ketiga itu menghitung faktor pembesaran momennya. Yang PE1-nya didapat 8.882,64 kilonewton dengan CM-nya itu ada 0,6 karena melengkung pada kurva tertunggal, maka M1/M2 bernilai negatif. Di sini B1-nya didapat 0,600189. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita menghitung kuat tekan resana, di mana menghitung properti geometri penampang tekan. Dihitung dari data AG, H, dan IY, maka didapatkan nilai Rx-nya itu adalah 7,499 cm. Dan nilai area-nya itu adalah 4,38 cm. Dan juga nilai J-nya itu adalah sekitar 1.750.340,75 mm pangkat 4 dengan nilai CW-nya adalah 6.664.16 mm pangkat 6, di mana nilai IX tambah I-nya 3.864 cm pangkat 4. Selanjutnya menentukan klasifikasi penampang berdasarkan tabel 4.2. Di mana untuk sayapnya ini karena lambda lebih kecil dari lambda R, maka termasuk profil non-langsing. Dan juga untuk penampang badannya itu karena lambda lebih kecil dari lambda R, maka termasuk profil non-langsing. Selanjutnya adalah mengecek penampangnya. Di mana lambda P-nya itu ada 69,85 dan lambda R-nya adalah 194,544. Maka dari perhitungan di atas, lambda lebih kecil dari lambda P atau penampangnya kompak. Baik, kita lanjut itu langkah yang ketiga itu kita menghitung leleh dan tekuk lokal sayap. Dan di sini hasil diketahui lelehnya itu 4896 Newton per centimeter kubik. Kemudian untuk tekuk lokal sayapnya itu karena ini merupakan penampak kompak yang dimana di pertemuan sebelumnya didapatkan adalah penampak kompak, maka pada perhitungan pada perhitungan tekuk sayap lokal maka tidak diperhitungkan. Kemudian untuk tekuk lokal badan, di mana juga karena ini merupakan penambah kompak, maka perhitungan tekuk lokal badan tidak juga diperhitungkan. Kemudian yang keempat itu kita mencari tekuk torsi lateral. Jadi dari hasil yang telah diperoleh, maka tekuk torsi lateral itu sebesar 28,16345 meter, dan untuk LR-nya ini tampil di layar. Nah, untuk LR-nya itu hasilnya sama dengan 32,855004 meter. Kemudian dari hasil perhitungan di atas, maka didapat LB sama dengan 500 meter, LP sama dengan 28,16 meter, dan LR sama dengan 32,85 meter. Nah, karena kondisi tersebut, di mana LP besar daripada LB dan LP kecil dari LR, maka untuk menghitung MN itu ada rumus di atas dengan hasil didapatkan
3.243,22 Newton per cm, dan dengan menggunakan konsep perencanaan di mana pada halaman 124 di buku perencanaan struktur baja, maka itu didapatkan 2.000 kurang atau sama dengan 4.406,4, artinya hasilnya oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa profil yang kita desain dapat menahan momen ultimate atau maksimalnya. Next. Jadi kemudian Oke, baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.